Sebelum kita bacakan, kita awali dengan takbir. Takbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU, tangkap para penista agama, stop kezaliman rejim Jokowi. Belum hilang dari ingatan umat pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang melecehkan ajaran Islam khilafah dengan menuduhnya akan menjadi bencana bagi segenap umat Islam. Kini muncul lagi peristiwa pelecehan terhadap agama Islam yang lebih dahsyat lagi. Kembali beredar video pelecehan agama Islam yang dilakukan oleh orang yang diduga bernama Sugianto, pemilik akun Blind Channel, yang menyatakan Nabi Muhammad itu pembohong, Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta. Orang-orang Islam hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam. Tidak kalah melecehkan Islam, beredar pula video ceramah dengan durasi sekitar 54 menit Profesor Abdul Syakur Yasin MA dalam acara Moderasi Beragama yang digelar oleh Menak dan Mabes Polri untuk Polri dan ASN, menyebarkan berbagai pemikiran sesat dan menyesatkan. Di antaranya menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah jadi kunci masuk surga, tidak masuk akal. Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna, dan sebagainya. Berkenaan dengan hal itu, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU menyatakan, pertama, video pelecehan agama Islam yang dilakukan oleh orang yang diduga bernama Sugianto, pemilik akun Blind Channel, yang menyatakan Nabi Muhammad itu pembohong, Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta, orang-orang Islam itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam, jelas merupakan tindakan yang terkategori telah melakukan penodaan agama. Karena itu, siapapun orangnya dan dengan latar belakang apapun, Polri harus segera menangkap pelakunya. Sekali lagi, Polri harus segera menangkap pelakunya karena telah memenuhi unsur-unsur pasal penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A KUHP. Jika Polri melakukan pembiaran, berarti Polri secara pasif telah ikut melakukan tindakan penodaan terhadap agama Islam, dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo harus bertanggung jawab atas hal ini. Kedua, moderasi Islam hakikatnya adalah pendangkalan akidah Islam dan berusaha menjauhkan umat Islam dari ajarannya dan menggiring umat Islam agar ramah dan toleran terhadap peradaban barat kufur dan seluruh pemikiran yang diembannya. Moderasi Islam bukanlah ajaran Islam, melainkan infiltrasi pemikiran barat terhadap akidah dan ajaran Islam yang bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari akidah dan ajarannya. Dengan dalih apapun, Profesor Abdul Syakur Yasin MA dalam tidak dapat dibenarkan mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar, kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah jadi kunci masuk surga, tidak masuk akal, Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna, dan sebagainya. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia MUI wajib memanggil Profesor Abdul Syakur Yasin untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya yang menyesatkan umat. Profesor Abdul Syakur Yasin harus menjelaskan dasar argumentasi, baik dalil-dalil, kitab-kitab mutabar yang dijadikan rujukan, dan tidak boleh lari dari tanggung jawab. MUI juga wajib mempertimbangkan untuk segera membuat fatwa atas pernyataan Profesor Abdul Syakur Yasin yang sesat dan menyesatkan umat, agar tindakannya dapat diproses secara hukum baik berdasarkan ketentuan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama, juga berdasarkan ketentuan pidana menyebar kebencian dan permusuhan bermotif sara berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 3 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Ketiga, sejak peristiwa penodaan agama oleh Ahok, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi telah menjadi surga bagi para penista agama. Surga bagi para penista agama Islam
dibuktikan dengan banyaknya kasus penistaan terhadap ulama, simbol dan ajaran Islam yang tidak dapat disentuh oleh hukum. Nama-nama seperti Ade Armando, Abu Janda, dan Denny Siregar adalah bukti nyata Indonesia menjadi surga bagi para penista agama. Keempat, kontrol dan koreksi terhadap kekuasaan dan para penista agama kurang maksimal sejak sejumlah ormas Islam seperti HTI dan FPI dibungkam oleh penguasa, termasuk dengan diterapkannya kriminalisasi terhadap petinggi FPI, wabil khusus terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab. Maka dapat dipahami alasan pencabutan BHP HTI dan pembubaran FPI bermotifkan kekuasaan yang tak ingin adanya kontrol dari aktivitas dakwah Islam yang diemban oleh ormas dan segenap tokoh-tokoh Islam. Rejim Jokowi tidak ingin ada elemen Islam yang mengontrol kekuasaan agar sejalan dengan Islam. Kelima, isu-isu penistaan agama Islam telah mengalihkan perhatian publik dari aktivitas kontrol kepada rejim, seperti adanya dugaan Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir terlibat bisnis PCR, kebangkrutan PT Garuda Indonesia, proyek kereta cepat yang nyaris mangkrak namun diinjeksi dana APBN, peningkatan utang pemerintah, sidang dagelan kilometer 50, korupsi penguasa, kebohongan-kebohongan rejim, dan berbagai bentuk kezaliman lainnya. Patut diduga maraknya penistaan agama ada di bawah kendali rezim atau setidak-tidaknya atas persetujuan rejim untuk melemahkan sekaligus menyibukkan umat Islam. Kebobrokan rejim menjadi aman dari kritikan umat karena lagi-lagi umat terus disuguhi tontonan penistaan agama yang terus terjadi dan berulang. Keenam, kezaliman rezim Jokowi baik pada kasus pencabutan BHP-HT dan pembubaran FPI dan sejumlah kriminalisasi terhadap Habib Rizik Syihab dan para petinggi FPI harus dihentikan. Tidak boleh kekuasaan yang zalim ini terus melindungi penista agama dengan memberikan ruang kepada para penista agama Islam terus bebas dan berkeliaran. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 3 November 2021, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat tertanda Ahmad Kozidudin, Sarjana Hukum, Ketua Umum, Riki Fatama Zajamunti, SHMH, Sekretaris Jenderal, mengetahui Ustadz Irwan Saifullah selaku Dewan Pembina, dihadiri oleh segenap umat Islam yang pada kesempatan hari ini hadir, dan juga disaksikan oleh Ustadz Ferry Kustanto dari Front Anti Pemurtadan Bekasi, Ustadz Sarifuddin dari MPAI, Ustadz Tatang Suryaman dari Masyarakat Peduli Akidah Islam, ada juga dari Ustadz Salman, Panglima Gempur Gerakan Muslim Pembela Umat dan Rakyat, ada juga dari Persaudaraan Front Persaudaraan Islam, Ustadz Dadang Iskandar. Demikian pernyataan dibacakan. Mudah-mudahan Allah ridho dan mencatat ikhtiar kita malam ini sebagai ikhtiar membela agama Allah. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.